Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan menekan firman Tuhan kita pada siang hari ini dan pagi ya. Nanti saya akan buka untuk yang sesi siang atau pagi ya. Baik, kita mohon pimpin Roh Kudus. Angkatlah angkatlah satu tangan kita berdoa ya. Bapa surgawi, kami bersyukur Engkau Tuhan yang luar biasa kehidupan kami ya Tuhan. Kami akan mendengarkan melalui firman Tuhan. Roh Kudus hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Berkati urapan-Mu ya turun ke atas kami ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa-kuasa iblis yang mengganggu untuk memberitakan firman ini, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah urapan-Mu tetap ada dalam kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, baik, kita buka kitab Amsal 24. Ya, kita buka kitab Amsal 24. Yang sudah mendapatkannya, oke. Ya. Oke, saya tidak kelihatan ya. Walaupun baru pertama kali saya live di YouTube ini ya, sudah beberapa episode ya. Mungkin ya nanti saya akan evaluasi kembali ya. Mohon kesabarannya Bapak Ibu ya. Mungkin saya baru terbiasa. Oke. Jangan iri hati kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan saudara terkasih Tuhan, tema kita adalah hati-hati terhadap dosa iri. Apa namanya? Iri hati. Mungkin puji Tuhan yang sudah tahu ya. Oke. Memahami bahwa perasaan iri hati adalah itu tidak baik. Tidak selalu berarti bahwa kesadaran sudah ada, bahwa banyak orang yang tidak sadar ya, atau yangnya ya kurang abdol ya kata bahasa ininya ya, saat dirinya dikuasai oleh iri hati sehingga perasaan itu dibiarkan saja ya. Rasa iri hati itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Berbahaya sekali ya. Karena bisa mengalihkan perhatian kita dari berkat Tuhan yang kita terima setiap hari kepada talenta kita, status pemberian dan kesuksesan, sukacita ya. Maaf agak sedikit belum biasa ya. Dan sukacita yang Tuhan berikan kepada orang lain. Ya, puji Tuhan ya. Namun apakah kita bisa iri hati kepada orang jahat itu? Ya. Oleh karena itu kitab Amsal ini memperingatkan agar anak Tuhan yang jangan merasakan iri hati terhadap orang jahat itu, melainkan harus hidup dalam takut akan Tuhan. Kita tidak perlu merasa iri hati kepada orang jahat yang tampak sukses, karena kita memiliki masa depan dan harapan. 24 ayat 1 dan 2, 3 dan 17 dan 18. Amin Bapak Ibu. Walaupun wajah kita merasakan tidak nyaman melihat kesuksesan orang jahat dan kemalangan anak-anak Tuhan, dan tidak boleh merasakan iri hati. Bahkan kita dilarang bergaul dengan orang
jahat agar kita pengaruh oleh pikiran dan kebiasaan orang jahat zaman sekarang. Prioritasnya ya, prioritas kita seharusnya bukan mencari kemudahan hidup, melainkan menjalani kehidupan yang kita senangkan hati Tuhan, walaupun hal itu mungkin berarti bahwa kita harus melewati penderitaan dan kesuksesan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya, ini sangat seru sekali ya. Biasa iri hati itu tertuju kepada orang di sekitar kita, sendiri kita, yang mempunyai kesamaan tentu diri kita. Misalnya seorang pianis gereja yang iri hati kepada pianis lain di gerejanya yang sering mendapat penghargaan. Perasaan iri hati itu umumnya ya Bapak Ibu muncul saat seorang merasa bahwa dirinya tidak memiliki sesuatu yang bisa membanggakan yang pada diri orang lain. Amin Bapak Ibu. Kok tidak ada ya amin ya? Wah, pada ngantuk semua nih siang hari ini nih. Oke ya, kita lanjut kembali. Bagaimana menghadapi dosa iri hati? Pertama, ya kita lihat dia pertama. Akuilah bahwa dosa rentan terhadap dosa iri hati. Yang kedua, sadarilah bahwa kita diterima aman dalam berharga di hadapan Allah. Ketiga, saat melihat orang yang sukses, ingatlah bahwa hidup ini bukan bahasa persaingan, tetapi karena perjuangan menjadi pribadi yang ingin sadarilah bahwa kita butuh perasaan kedewasaan, maaf ya agak sedikit kepleset, kedewasaan untuk mendengar pujian terhadap orang lain dapat menjadi iri hati. Haleluya. Yang kedua, menerima pujian untuk diri sendiri menjadi sombong. Yang ketiga, mendengar kritik terhadap orang lain menjadi senang. Dan yang keempat, menerima kritik untuk diri sendiri tanpa menjadi sedih dan putus asa. Apakah Anda sering tergoda untuk perasaan iri hati saat melihat kesuksesan orang lain? Kiranya Tuhan menolong, amin, kita untuk berhati-hati terhadap dosa iri hati. Biarlah kuasa Tuhan memberkati kehidupan pelayanan pribadi lepas pribadi. Amin Bapak Ibu, amin. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Berkati urapan-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Berkati firman-Mu yang telah disampaikan. Biar urapan-Mu ada di tengah-tengah kami. Biarlah kuasa memimpin kami ya Tuhan. Biar halaman dalam kami sekalian. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama-Mu dimuliakan. Haleluya, haleluya. Diberkati Tuhan semuanya, katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.